Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hanadia Salihah dengan NIM C24012211072. Jadi, aku habis selesai praktikum biologi perikanan reproduksi 2 tentang fekunditas dan diameter telur. Jadi, apa itu fekunditas? Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan itu memijah. Jadi, fekunditas itu terbagi menjadi dua, ya, fekunditas nisbi dan fekunditas total. Fekunditas nisbi adalah fekunditas atau jumlah telur ikan per satuan berat atau panjang. Sedangkan fekunditas total adalah jumlah keseluruhan telur selama ikan itu hidup, mulai dari reproduksi awal sampai yang terakhir. Lalu, apa itu diameter telur? Diameter telur adalah garis tengah atau panjang telur yang diukur dengan mikrometer yang sudah diterang. Fekunditas dan diameter telur yang kita akan amati ini berasal dari ikan yang sudah matang gonadnya. Lalu, fekunditas pada ikan air tawar lebih rendah daripada fekunditas ikan air laut atau ikan yang bermigrasi. Fekunditas juga berhubungan erat dengan faktor lingkungan, karena faktor lingkungan sangat berpengaruh dengan pertumbuhan berat dan panjang dari ikan tersebut. Dan berat dan panjang itu sangat berpengaruh juga terhadap fekunditas ikan. Maka dari itu sangat berhubungan. Lalu, apa aja sih bahan dan alat yang aku pakai saat praktikum tadi? Saat praktikum tadi tentunya ada mikroskop untuk mengamati diameter ikan. Yang kedua ada gonad yang kemudian sudah dibagi per bagian menjadi 3. Lalu ada alat bedah, kawan Petri, dan tisu. Lalu prosedur kerja dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, kita dikasih sampel gonad yang tadi sudah dibagi 3 bagian. Lalu langkah yang kedua adalah kita burai isi gonad tersebut, yaitu telur-telur ikan. Kita burai menggunakan aquades dengan wadah cawan Petri. Langkah yang ketiga adalah kita mengukur atau mengira-ngira telur ikan tersebut berjumlah 50 dan kemudian dipipet dan kita taruh di kaca preparat, kemudian ditutup dengan, lalu kita letakkan hasil pipet telur tadi di preparat, lalu ditutup dengan cover glass. Kemudian kita amati telur tersebut dengan mikroskop. Pada saat tadi praktikum, kita melakukan pengamatan dengan lensa 10x100. Setelah kita amati dan kita sudah tahu panjang diameter telur tersebut, tidak lupa kita untuk mencatat data tersebut di sheet yang sudah disediakan. Ulangi prosedur tersebut sampai kita mendapatkan data pada bagian gonad.
Ulangi prosedur tersebut sebanyak 50 kali per subgonad. Jadi, gonad itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah interior, middle, dan posterior. Setiap bagian tersebut kita melakukan pengamatan dengan mikroskop dengan 50 ikan. Dengan 50 ekor. Pengamatan dengan 50 telur ikan. Jangan lupa untuk mencatat data tersebut dengan 50 telur ikan di bagian interior, 50 telur ikan di bagian middle, dan 50 telur ikan di bagian posterior. Dan yang terakhir adalah pola pemijahan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah total spawner dan partial spawner. Total spawner dan partial spawner. Jadi, apa itu total spawner? Jadi, total spawner itu adalah ikan yang memijah satu kali dalam seumur hidupnya atau dalam satu periode. Lalu, apa itu partial spawner? Partial spawner adalah ikan yang memijah berulang-ulang selama masa hidupnya. Partial spawner adalah ikan yang dapat memijah berulang-ulang selama masa hidupnya. Mungkin cukup sekian review dari saya tentang praktikum hari ini, bioper reproduksi 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.